Lain tak gengsi ibu minta maaf ke suami adik kebasuh. Yo, maafkan ambo yo dah. Ku adonan salah cara ambo memasak ya dah. Talabiah garam teraso di lidah udah, minta maaf. Iya kan? Sadang istri Fir'aun bu, istri Fir'aun, kapi lakinya tu ajaib lalai. Kama masaknya bertanya pagi itu loh. Kau masak? Dafir. Nang kelama samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Itu hormatnya istri Fir'aun kayaknya. Walaupun suaminya tu kafir. Yang dihormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di negari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan nan baurek cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Terus kepada pegawai sara alim ulama cadiak pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di negari bundo kanduang samo di dalam sumara anjuang paranginan limpape rumah nan gadang rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuai kuaran tabang sapakiak budak menangi ambam puru aluang bunian kaunduang-unduang ke Madinah kapayuang panji ke Sarugo pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek pandai bundo batinggang di tanah nasi kambang bunga limau barih sipului tambun Aceh di kaka jauh-jauh jari di indang indak baratah di tampi indak badadak tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit masaklah nasi jogulenya kok tamakan diraso nasi ampe tahun tainda lapa kok tak coba jaraso gulai limo musim teraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang menyiapkan makanan ini dimasukkan oleh Allah ke surga. Tali kayu panjang 9 orang memapih hatih pelang kanalah anak lumbo-lumbo ambil air basuhlah tangan makanlah kue nan taidang jangan di pasiraan saruknya. Mudah-mudahan apa yang dibawa dari ibu-ibu kok membawa tubuh awak tambah kue untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Anakku remaja Islam parik paga di dalam kampung pamaga koto jonagari pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang rajin-rajinlah kalian belajar jangan tinggalkan salat hormati kedua orang tua dan muliakan guru karena kalianlah pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan dan kami cintai anak-anak kami remaja putri kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadonyo doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkik. Kalau Kartini Rohana Kudus semuanya telah meninggal maka kalianlah yang akan menggantikan mereka. Mudah-mudahan anak-anak remaja putri kami selalu sehat walafiat
terhindar dari maksiat, jauh dari lesbian, dan selalu menghormati ibu dan ayah sebagai keramat hidup yang ada di rumah kita. Amin. Ya Rabb. Siana nalun ba hormati lah. Oh, orang KPU lah. Ya kan? Mudah-mudahan tobatnya balik dari kesalahannya. Nyo jadi orang terhormat balik. Kalau indak, dia orang terhina selama-lamanya kalau tidak tobat. Karena yang akan mengutuk perbuatannya itu adalah bangsa Indonesia yang dikarajuan jo perangainya. Kita doakan orang KPU ko tobat balik. Amin. Ada orang KPU kan tak? Ibu-ibu dan bapak-bapak, peristiwa yang disebut Isra Mi'raj itu kalau kita simak ayat yang dibaca ibu tadi, tidak ada kata-kata Isra di sana. Cuma katanya Asra. Cobalah ulang baca lagi ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Ya kan? Jadi kalau peristiwa itu Isra, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Apa bedanya? Isra berjalan sendiri, Asra diperjalankan. Ambo kebetulan dek pengurus wirid di Pekanbaru ko, di Carian tampe lalu di Arya Duta. Kalau berjalan saya mau kemari tadi lah ketiba di Masjid Fitrak. Berangke jam 2 leh kurang seperempat tadi. Berjalan saya, tak mungkin datang. Atau jamaah ko, maha Ustaz tu, pilah berjanji mana. Tapi Asra, jo dia serahkan jo kendaraan. Maka tidak lebih dari 20 menit lah tiba di Panam. Alhamdulillah. Itulah perbedaan Isra dengan Asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita mengulang sejarah ini Pak, bukan mau ulang tahun kan. Karena ulang tahun memang tidak ada dalam Islam. Jadi kita membaca sejarah Nabi mengenai Isra Mi'raj itu, yang biasa ditulis orang Isra itu. Membaca sejarah adalah suatu pedoman, sesuatu yang baik yang akan kita lanjutkan masa depan. Orang Minang sangat arif dengan ini. Kecil orang Minang, jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititih, suri tagunjai ka diuleh, ragi takambang ka ditiru. Nah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan diperlihatkan kepada umatnya dengan dakwah, dibekali dengan Al-Quran, diturunkan kepada seluruh manusia, itu suatu pedoman. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sejarah. Kalau ada apa nan datang kini ko ingin besok mencalon jadi wali kota, jadi gubernur Riau, abaco sejarah Nabi Sulaiman. Pasti apa sukses, ndak kerimbau ke PK apa tak? Tapi kalau perangai Firaun dapat tiru jadi gubernur, jadi wali kota, pasti masuk tansi. Lita dah enggak dapat tu. Ya kan? Jadi nang ditiru perangai Nabi Sulaiman. Baca sejarah Nabi Sulaiman. Ya kan? Bagaimana sejarah Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dalam penjara. Karena Bani Israel itu ditawan bertahun-tahun oleh Fir'aun. Adapun Nabi Musa mengeluarkan. Ini kan sejarah. Maka sejarah ini harus kita baca, termasuk sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sejarah Nabi Muhammad ini yang paling menonjol untuk kita tiru apa? Disakiti orang, tidak mendoakan orang itu dikutuk. Nyonya sakit di orang Nabi itu, tapi doanya indak mengutuk orang namanya itu. Apanya yang sangat baik Nabi itu? Akhlaknya. Ketika beliau berdakwah ke Taif, pisau balun itu, ambo sambian seketik, Pak Basiruddin tu sedang mengagin itu. Mambiak foto ibu-ibunya, kerajonnya mambiak muka kok. Iya kan? Jangan lalu enggak. Kalau lalu ibu buruk di video kami. Amai lelo aja selero sikuah. Buruknya. Mangko itu menceli. Kalau dapat senyum ke kamera. Iko yobat semangat na jamaah aja orang. Itu kalau nyoca lihat video nanti orang nanti adonan lalu kusia kelera ke menengah kaji lalu pasti itu je orang, ya kan? Diikuti kau Pak Abbas tu ambil video jalan lalu lain tak dengar dia buat tu. Ya kan? Ini dia. Jadi yang sangat harus kita tiru Nabi itu akhlaknya. Beliau sendiri akhlaknya dipuji oleh Allah. Awak sadonya kau pak jujur siapa ambo jalai Allah ke memuji akhlak awak dek bini apa saya ndak terpuji sadonya ado siapa dan salah dia talambe menelepon salah jo ketek walanjo salah jo talambe pulang salah jo. Itulah perhatian kami sebagai suami. Nan marah saya nak kami laki-laki kuah lah pensiun nyusi dek bini. Ya Allah, kama badan ke di bawah. Ikwa yang mang tak bertalu ke dalam rangkait lang lelaje. Ini bapak-bapak. Baralah ke ibunya hati kan. Iya kan? Jolongnya awak daun muda sudah tu menguning masih jatuh ke bawah jadi sampahnya tabang di angin. Iya kan? Nabi itu yang memuji akhlaknya Allah. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Iya kan? Disongkok jokuli unto badarah. Diambil isi parui kabau unto tu sudah didabiah. Itu diselimut yang kepada Nabi sedangnya salat. Ketika beliau berdakwah di Taif dipukul. Ya kan? Berdarah beliau. Hadir malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kedatangan engkau minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Akan mengeluarkan mereka dari yang gelap kepada yang terang. Tapi yang engkau terima adalah hinaan, cacian, dan dipukuli. Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, minta izinkan saya kepada Allah untuk menghancurkan orang Taif ini. Kalau awak sedang disakiti orang pak, tiba malaikat Jibril, dah minta Allah ke Allah. Udahlah merasa nak disakiti orang goma. Biambo membalih anak kecil malaikat Jibril. Okey Jibril, gak gisah tek kecil. Ya kan? Tapi Nabi apa katanya? Terima kasih Jibril. Saya juga akan mohon bantuan kepada engkau. Tapi bantuan yang saya mohon itu, tolong aminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma di qaumi. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Inyo babuek cuiko kambo de alun tahu inti ajaran kolai. Kalau lah jaleh dinyo nanti ya Allah, inyo pasti patu aja ambo. Tantu dinyo nama nan bare, nama nan atah, nama nan padi lampu, nama nan padi berisi. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itulah akhlak Rasulullah.
Kalau dilarang lo wak membaca iko pak dikecil lo bid'ah, itu orang tu non salah. Tapi kalau apa mau ulang tahunkan Nabi, tu yang tak ada disuruh. Kita ulang tahunan yo, dibuat kue je, tulis letak lilin dia teh. Ya kan, dipanggang. Itu kebudayaan Nasrani, tidak ada dalam Islam itu. Ya kan? Orang Islam kok kadang-kadang tak pengaruh menjali orang. Ambo cali lo orang Islam kok beralik bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Tapi itu sudah saya sampaikan semuanya. Ya kan? Menikahnya di hotel, agamanya Islam, diundang ustadz magiah nasihat pernikahan, itu ada namanya salawat badar, ya kan? Ada namanya aflatul Quran. Nah. Tapi baju anak daro tu, siku anak daro tu taga ujung bajunya sinana, nyosapu lantai. Tidak ada baju seperti itu dalam Islam. Yang disuruh Islam indak untuk menyapu lantai itu baju tu. Buat baju tu lapang, tertutup aurat, ndak nampak rawi itu tubuh. Baju tu kainnya balabiah ke belakang, di dado sampai susunya sekadang kerambi. Nyo caliak di orang yang datang tu sada. Apakah sesuai ini dengan ajaran Islam? Jadi kita orang Islam ko pak anan dicaliak de orang lain, jan sadonya ditiru. Iya kan? Jan sadonya. Sudah tu beko malam ariakat abadon kim. Sudah haflatul Quran main kim leh. Kalau pak dangang gini anam bos sampai engkau pak. Ko ada pak kau minantu kalau pak buat je tanda pakak hati pak le tu. Ndak mendengar kaji namanya. Iya kan? Kaji ku untuk diamalkan, ndak untuk sekadar menonton ustaz saja. Ya kan, ustaz kok kita tonton di YouTube kini nyotibo di masjid awak pai jala menceliak ustaz kelera tu lah. Jangan itu tujuan. Butir-butir ajaran agama yang disampaikan ustaz itu kita bawa pulang untuk kita amalkan. Jadi contoh-contoh baik yang kaditiru nan dibawa Rasulullah. Ya kan? Jadi banyak. Sajak muda bu, Pak, Rasulullah tu alun jadi nabi lah. Ya kan? Itu patut dicontoh perangainya sadar. Orang Quraisy nang kapi itu picayo jo nabi. Mangkonyo lagi nabi itu gala al-amin. Ndak sampai sinan no. Orang Quraisy tu rato-rato ka mangaleh, Pak. Pitih untuk belanja ko dulu ndak pitih karate dah, Pak. Pitih dinar itu uang emas. Ya kan? Uang emas itu. Bagi orang Quraisy yang kaya-kaya itu, karena dia sangat percaya dengan Nabi, Nabi itu jujur, Nabi menyimpan piti itu. Ada berangkasnya dari Nabi. Kemudian sampai Nabi jadi Rasul, itu keadaan berubah. Karena apa? Dakwah yang disampaikan Nabi ini menghalangi sifat-sifat mereka mempersekutukan Allah. Orang Quraisy itu lain tawaf je di Ka'bah dulu, Pak. Tapi di Ka'bah tu ada patuang-patuang. Nanya puji. Namanya Lata Uzza. Iya kan? Mereka itu tawaf bertelanjang. Ya kan? Semua orang joget gemoy gini kok. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Ini kamu asal itu rupa itu latih bola di negara awak gini, ya kan, latih bola. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, Nabi membawa
suatu pesan dari Allah yang sebagai wahyu, qul huwallahu ahad, sedangkan Tuhan mereka itu patung-patung. Jadi berubahlah 180 derajat, dari sayang ka banci, dari sayang ka jajo, dari sayang ka berang, dari sayang ka bangi, kecik orang pekumbuh bongi. Maka Nabi itu tidak disenangi lagi di lingkungan Quraisy. Namun anehnya, kan tidak senang saja Nabi itu. Nabi lah mendakwahan Islam, tapi pitihnya tidak mau minta. Baju pitih-pitih awak diminta lagi kecik na lain. Bekonyo belaknyo ambil pitih tu di Muhammad, beko saboknya lah berlawan awak. Iya kan? Kanalah dulu. Tak pernah Muhammad tu bohong sekali jo. Nam pitih yang diambil di nyolai, biarlah di tangannya saja. Ya kan? Acu itu orang Quraisy tu Pak. Nyola berang kan Nabi, tapi menyala menyimpan pitih Pak. Indah adonya pada tak tu. Sama kadang-kadang awak berpitaruh ke orang oh, Pak, kan sama juga berpitaruh tak ke manci. Tiap hari habis juga tak. Ikut tinggal tampaknya salah. Akhirnya ujung-ujung kemarahan orang Quraisy ini diembargo bahan makanan. Ya kan? Kemudian Nabi sangat sedih. Dibawalah beliau perjalanan Isra Mi'raj untuk membujuk hatinya, karena dalam perjalanan itu ada suatu poin dalam ayat yang dibacakan ibu tadi, linuriyahu min ayatina. Allah mempertontonkan sebahagian kebesarannya kepada Rasulullah. Maka hati beliau terbujuk. Balik dari Isra Mi'raj itu, jangankan orang kafir yang akan percaya, orang Islam pun ada yang murtad. Sebab perjalanan itu nyuku joaka, bukan jo iman. Kalau joaka, yo ndak terima akad bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pay manggalih seorang 6 bulan pulang balik. Itu masih di bumi. Acile perjalanan tu Mi'raj, kama kata langit sampai nama nang ketujuh anan telatak sinan Sidratul Muntaha jo sarugo. Hanya ditempuh oleh Rasulullah dengan takdir Allah selama 5 sampai 6 jam. Berangkit sudah Isya, tiba balik menjelang subuh. Kalau dengan akal tidak bisa diterima Pak. Tapi kalau dengan iman tentang susunan ayat tadi, bagaimana susunan ayat? Dimulai oleh Allah dengan memuji dirinya. Subhanalladzi. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan Nabi, tapi Allah. Allah yang mana? Yang maha suci. Subhanalladzi, yang maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sama juga pindiang menompang di kasua orang pindah, bisa ndaknya pindah dari Panam ke Jakarta? Kapindiang ko lalu di kasua orang. Kalau inyo kau jalan ke Jakarta, bagi cek kapindiang tu badan ketek, kaki singke, ndak mungkin. Tapi deknya lalu di kasua orang pindah, orang ko pindah ke Jakarta. Ya kan? Atibonya di Jakarta kapindiang ko. Kira orang ko sementara lo sinanyo COVID tibo. Babalik ke kampung balik. Tibo lo ke pindiang tu di Panam balik. Atu mau tanya ke kudo, do, yon diang cik. Aden beberapa hari lalu sampai ke Jakarta cik. Cik kudo, yo laga da otan ke pindiang. Sedangkan aden senang kancang lari den tiok pacu tarui den manang, ndak sampai ke Jakarta. Yolah kadang otan ke pindiang. Indak tabayang dek kudo ko ke pindiang menompang jo kasua orang pindah. Nah. Jadi kalau ada lo orang tak percaya jo Isra Mi'raj ko, itu taknya sama jo tak kudo. Iya kan? Pailah berubah. Iya kan? Atunya. Iya kan? Atunya. Ibu-ibu boleh percaya sadanya? Alhamdulillah kau hendak tu sama jo kudo. Ya kan?
Akan perlu sejarah kau membaca sejarah Nabi kau ndak bid'ah kau dah pak. Tapi mau ulang tahunan layan Nabi, mau ulang tahunan Isra Mi'raj Nabi, tu berdosa. Ndak ada disuruh Nabi. Tapi membaca sejarah Nabi suatu keharusan. Kehendaan yang kita tiru. Akhirnya dek puncak berang orang Quraisy ko ke Nabi pak, ka dibunuh Nabi ko. Ya kan? Datanglah malaikat Jibril ke Nabi. Ya kan? Sebab Nabi ko lah tambah banyak je pengikutnya. Kecil Abu Lahab, jo Abu Jahal, jo Abu Sufyan, ndak bisa dipadia Muhammad ko kodolai. Luluih pinyai, luluih kulindan agamanya tambah banyak, orang mengikut agama tambah hilang. Tu dipangan kita bunuh semua Muhammad ko. Ada ayat menceritakan Nabi ke dibunuh? Ada. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah agak. Payahna menjawab surah Qurannya. Ini bapak. Ya kan? Cuma kok nyorincian deh Ustaz, surah Qurannya surah Aj. Apa jawe surah Al-Anfal ayat 30. Tu mengko jam pada mino je sudah semaisa. Pareso Al-Quran. Iko indah umur lah 70 sudah semaisa pada mino je pulang jam 2. Ya kan? Ini bapak salat subuh tak? Talai. Pitu na nambo cerita tu di Padang tak di Panam. Ya, jam merang lo kamu ndak pak. Cuma nambo sampai tu warna mah. Yo, pak ibu tu. Ibu mana suku suami ibu sudah hisa tu lalu sedi rumah le jo pada mino. Mana suku? Malam tu hak inyo lah siang hari apa lah karajo lah segala malam. Sudah semai satu langsung paguinya. Ya kan? Tu. Jampai yo keluar melala. Di dia mengko melala, kau dek bini ndak ada kau mah. Ni bapak. Ya kan? Tapi melala je ndak sembarang melala tu. Menarangan kaji. Ya kan? Ini bapak. Ya kan? Ibu dek mencari di YouTube, datang Ustaz Nanasli kok gini. Gak ada hati tak? Jadi malah lambu. Kok tak sama je laki ibu pada mino tu dah. Ya kan? Ini para jemaah. Ya kan? Lanjut. Jalan lo tak? Kalau lalu salah sampai kaji rumah beko. Jadi apa kata Jibril kepada Nabi setelah Nabi diketahuinya bahwa dia akan dibunuh? Datang Jibril. Ya Rasulullah, la tabit ala firashika hazihil laylah. Firashika tu alga spring bed pak kalau kini. Kalau dulu tempat tidur namanya. La tabit ala firashika, jangan berbaring di tempat tidur engkau malam ini. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Allah akan menyuruh engkau hijrah ke Madinah. Ya kan? Rumah engkau kau beko sajak sanyo setelah engkau salat Isya, rumah kau ke kapuang. Tapi engkau aniang di dalam. Beko tiba mo tengah malam kau kecik Jibril. Antisipasinya salah satunya ya Jibril, ya pertama sekali engkau berdoa kepada Allah. Tu tawarkan kali supaya orang kau tak kicuan. Yang ditawarkan kali suruhnya lalu di tempat tidur engkau di tempat tidur ali. Salimui jangan ditukar. Jadi kalau orang Quraisy mendobrak pintu, nyo masuk ke kamar engkau nyo tak kicuan. Nanado di sinan Ali sedangnya tak itu awak keluar Cik Jibril.
Jadi strategi ko awak na menjalanan Pak. Itulah orang KPU tu untuk mengicu. Inyo menjalanan strategi itu. Bu. Oh Bu. Ibu ada nang guru. Ada guru nyoimba muridnya. Ya kan? Nyo ambil pena jo buku. Ambil kuat. Nyo buat de gurunya 8 tambah 8 tambah 6. Ya kan? Anyo buat dek muridnya ko di belakang sama dengan ndak 22 do. 8 8 6. Itu perangai orang KPU, Pak. Ndak 22 do. Sedangkan orang memilih si cik TPS tu 300 nyo pilih banyak. Hasilnya bisa 800. Ada di mangko dapat deklarasi. Iya kan? Anak kecil guru ko ke muridnya galak guru ko. Wah cocok kerja di KPU nanti kecil. Bapak ibu. Kamalo pa ikaji. Iya kan? Jadi strategi itu boleh, tapi strategi nanelo ndak mengincu orang dah. Ali, mau ndak engkau tidur di tempat tidur saya? Sebab kalau orang Quraisy masuk, pasti tempat tidur ambo nang kanyo cari. Iya kan? Kalau awak Ali bah. Ndak lantengan Rasulullah. Kok nyo catut saja lah diang dari TV. Kok tu ada nama mati lu. Tapi Ali inilah pemuda Islam yang mau berkorban untuk agama. Ya Rasulullah, saya gadaikan nyarah arwah saya ini kepada Allah kembali karena beliau yang punya. Saya akan menggantikan engkau tidur di sana dan selimut akan saya pasang. Andaikan orang Quraisy mamaku ambo jo padang dari luar, mati ambo, taserak darah ambo, darah ini akan jadi saksi, menjadi syahid nanti di akhirat bahwa Ali berkorban nyawa untuk membantu kelancaran hijrah Rasulullah. Ya kan? Ndak begadang tengah malam membakar banotor. Lihat dengar kalian tu. Ya kan? Itu dicilok kerembi orang. Ya kan? Itu bukan sifat pemuda Islam. Tiru Ali. Rupa orang Quraisy kau kadang Sarawak loh Pak. Lihat tahu Pak kadang Sarawak. Bedanya je Sarawak kadang. Kalau Sarawak kadang tu untuk basilik Pak, untuk tari piring, lapis langkah awak ni. Tu Sarawak kadang namanya. Tapi kalau kadang Sarawak, itulah ilo konotasinya. Ya kan? Awak ada suatu ilmu itu, ketualah ilmu dakwah gua. Ada misalnya anak yeyen kuliah di fakultas dakwah. Ala selesainya. Ya kan? Kironyo katib nak datang di musaji, inyo duduk sinan. Aku ada anak dakwah. Ya kan? Nyo suruh ada orang menggantikan katib. Ni ndak ada bahan nambo do pak. Padonyo kuliah di fakultas dakwah, bahan untuk khutbah ndak ada. Itu nang kadang Sarawak tu. Kalau apa beda tu? Sarawak kadang juga kadang. Juga kadang Sarawak. Indak taluk dia nyo menerobos rumah Nabi ke Pak. Nyo berjago-jago di luar. Iya kan? Ada orang minta jus pokat, ada orang kopi ginseng, ada orang kopi luwak. Sambil minum kopi nyo pacik padang cik seorang. Itu ada orang dan 3 kerati, ada dan 7, ada dan 2 balik. Ada orang menguasai silik batu mandi, silik buaya lalok, silik harimau. Iya kan? Ala lewat tengah malam tiba Jibril. Kita berangkat Rasulullah. Kita baca surat Yasin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fahum la yubsirun. Keluar Nabi Pak. Bah orang nak menjaga tadi Pak. Nyo ndak lalok, tapi ndak bisa menggari. Bentuk patuang. Anyo agelo de Nabi kan nyo kasih.
Yang sekalian tagak ya, ambo kepindah lagi kata Nabi. Itulah pertolongan Allah kepada orang yang memperjuangkan agama. Perlu tak kita baca sejarah kembali? Ini bukan bid'ah, Pak. Kau dulu nama bid'ah kan? Kau inyo perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Itu bukan bid'ah. Untuk jadi contoh dah, Pak. Jadi apa kalau tak kapuang memperjuangkan agama, baca surah ya? Ada guru ambo di kantor Buya Suti kata, Pak, beliau tu pejuang Hizbullah dulu. Ketika Belanda masuk kembali membonceng sekutu setelah Jepang kalah. Maka tentara Hizbullah ini ditangkap, yang lain sudah dievakuasi jauh ke Lubuk Min, turun ke sinan daki ayat tajun tu. Tapi beliau tak kalau di surau. Belanda naik pakai sepatu segam saji tu. Tak bisa lari lagi. Dia bersandar di tonggaknya baca surah Yasin ayat 9. Tak nampak di Belanda tu, Pak. Tapi kalau apa tak kapuang di rumah jando talak 3 je nampak baca itu. Ya kan? Ya. Awaklah talak 3 di rumah jando. Jando kau tambah rancak babalian tak bisa lah. Ya kan? Jando kau rupa taragak lo jawab. Apa kode-kodean tu? Atau naik ke pintu jendela biliknya. Ya kan? Rupa pemuda lah main tai. Aja ni baca lah surah Yasin tu. Itu gunanya dah. Assalamualaikum Nabi Kamadinah. Ku cerita ko kita penggal sepak. Sebab cerita tak cerita hijrah sebenarnya dah. Kita penggal cerita. Ya kan? Beliau akan berangkat itu kama meh orang Quraisy tadinya. Cuitu Nabi itu jujurnya, Pak. Orang ke membunuhnya, ndak amunya menggelapkan narato orang tu dah. Itu nan kapak tiru kalau jadi bandara musaji. Itu enggak dapat tu. Iku ada bandara musaji, ko nya pakai piti untuk begini je lai. Ini bapak ibu anda. Itu ndak ada siko tu dah. Itu contoh saya tu nyom bagian. Lah jadi musuh, ndak mau Nabi menggelapkan uangnya. Itu uang emas semua. Begitu jujurnya Nabi. Kok sejujur tu orang KPU Pak hanya dukuang dari masyarakat. Ya kan? Tapi sayang ikutlah terjadi, nasi lah jadi bu. Harapan awak mendoakan Allah mudah-mudahan dapat petunjuknya balik. Sebab namanya rancak mana Pak Hasim Asari. Mbo nama mbo Ristawardi saja Pak, tak tentu jom pangka nama tu. Ya kan? Ini Pak. Kalau Pak Basiruddin gua rancak nama Basiruddin. Ya kan? Ko Ristawardi. Tak tentu jom pangka nama tu. Tapi kecik ayah mbo ado jom muka suiknya. Tu rukun. Tak pernah mau cari orang rumah kecuali lah meninggal saya. Yang kedua istiqamah. Ambo tak mau diajak orang masuk partai biarlah ambo jadi mubalik saya. Istiqamah sampai kini. Kalau kini lah tangguhan lah gaik. Ya kan? Sudah tu lah rista tawaduk. Sudah tu warak. Sudah tu dinamis. Kali rancak je nama betul. Pi di PLN bermasalah. Lah sudah mau bayar lampu di PLN, Pak. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Siko kanenya Pak entak bodoh. Latih tu lampu dia. Lah ya liam bo jantan gua 5 kali orang rumah bo anak dia bo. Hanya banyonya kamu. Ndak seketik Allah je orang PLN. Cerita mbak kalau dapat karate sudah bayar listrik tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Anta lupunya mendelet tapi ambo acok mengaji di PLN tu mah bu. Pinya buat Nyonya tu. Tu kau aja lah ya nak. Nyonya lah.
Kasihannya pitaruhan dek Nabi pitih orang Quraisy tu ka Ali. Kalau engkau kabawali kapai ke Madinah mairi ayam boleh sarahan pitih tu ka orang Quraisy tu. Jangan seketik jo pitih orang diusai. Walaupun nyo ka membunuh awak. Begitu jujurnya Nabi. Jadi sejarah Nabi perlu kita labu. Kali lah pindah lah pailo Ali Ali ko terakhir tiba di Madinah. Kutiko Ali tiba tu ko awak Nabi anang kawak tanya yang pertama ke. Deh lai selamat siang di jalan. Deh nak dona mengganggu. Mungkin itu awak tanya. Dek Nabi ndak. Alang sarahan pitih tu. Iya kan? Ndak selamatnya ditanya dah. Sebab tadi pitaruh tu amanah yang harus ditepati. Berakhlak kepada kawan wajar, tapi berakhlak kepada lawan luar biasa. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Jadi kita ulang-ulang juga sejarah Nabi. Kemudian balik awak ke Mi'raj tadi. Mi'raj tu naik janjang. Naik ke langit, tapi peristiwa fenomenal. Fenomenal wa azad. Suatu peristiwa nanalunado dialami sabalunnya. Baca sejarah balik dalam Quran tu Nabi Adam sampai ke Nabi Isa nado Isra Mi'raj Dan Isra Mi'raj serupa Nabi dinaikkan ke langit tu cuma Nabi Isa kutiko ka dibunuh ndak perjalanan Isra Mi'raj namanya do diangkat de Allah kala. Jadi Nabi Isa itu kaum muslimin masih hidup sampai sekarang. Nanti akan diturunkan lagi untuk menjalankan syariat Islam. Ya kan? Beliau berdua dengan Imam Mahdi. Itu hari kampir kiamat itu. Ya kan? Kemudian para jemaah yang disebut fenomenal yang kedua tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Jadi sia saja ustaz nampal yang taat melaki hari kiamat kan ustaz ya ulama ko nyolai sebab namanya Nabi nak dolai sudah Nabi Muhammad taat ustaz sebanyak-banyak ilmunya ustaz dari masinya atau ndak kado Isra Mi'raj. Itu fenomenal namanya. Namun semua umat Islam ini lagi semua kita umat Islam termasuk jamaah yang berada di ruangan Masjid Fitrah ini akan ada namanya Mi'raj. Syaratnya apa? Kalau bapak ibu salat semakin hari semakin khusyuk. As-salatu mi'rajul lil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Karena apa? Salat itu dialog awak jo Allah. Iya kan? Dialog kita jo Allah. Sesudah kita berniat salat apa saja, kemudian kita besarkan Allah itu dengan membaca Allahu Akbar. Saat itu di dalam pikiran kita manggaleh toko ketek, karajo kantua ketek, kakobun sedang mengurus sawit ketek. Yang besar ketika tangan diangkat itu yang dibayangkan tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka kita akan tepat membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Ustaz Samad yang lebih dalam ilmunya walaupun dia muda, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu tidak pernah Nabi majan. Tapi terdengar oleh Nabi sesudah takbir jamaah membaca itu di belakang. Sudah salatnya tanya di Nabi, siapa membaca itu? Ambo. Alhamdulillah kata Nabi. Terbuka pintu-pintu langit ketika Anda membaca itu tadi. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin nantak di kerajuan Nabi itu, tapi ditanya Nabi sudah tu nyobanan dek Nabi. Itu sunnah jo.
Iya kan? Itulah doa iftitah yang terpendek. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah yang ditunjukkan Nabi ya, Allahumma ba'id. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian ditanya, kalau awak salat malam, nama doa iftitah tu yang paling rancak kita baca. Nyo rancak sadonya nyo. Tapi kecil orang piaman, the best of the best. Artinya tu. Tu bahasa piaman mah. Bangko bahasa piaman tu, Ustaz. Piaman tu kan berdaki di Australia. Ya kan, lawi saya mati seketiknya. Sudah terlampau lawi piaman tu, ke lautan namanya itu. Tiba di per. Ya kan? Tapi kalau sampai ambo pagi petang, tu jauh tu ke selatan, namanya Sydney. Ke selatan jauh ke itu. Tapi kalau per itu dah ke jo piaman. Pagilah Pak sekali, jangan dipanam ke saya jalan-jalan. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Tak kalau salat malam rancak dibaca kabira tadi. Itu ditambah dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tapi itu tidak harus, karena doa iftitah itu sunat. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Coba kita selusuri Pak, kita tambah ilmu Pak nak menonton jawab tu. Dari Alhamdulillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu untuk Allah satu Bapak. Ketika Pak membaca jibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan taruh awak jo Allah. Ke bawahnya tu doa selai, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sangat babayulah orang di akhirat nanti nanindak salat, karena ndak ada komunikasinya dengan Allah, lidahnya ndak pernah memuji Allah. Ujung dari doa Al-Fatihah yang terakhir itu kita tutui amin. Orang ke pemilu ada orang yang takut macam amin ke Pak. Yolah kadang Sarawak mananya. Iya kan? Ada orang takut. Makbulnya baca. Sudah orang mendoa makbul. Nah, ada makbul di belakangnya doa tu. Amin. Ada orang yang takut membaca tahiyat tu cik jari Pak. Dia suruh di Zulkifli Hasan 2 jari tu. Kamalaka apa jatuh tu. Iya kan? Apa-apa. Iya kan? Iya kan? Jadi orang yang merusak agama kok banyak gini Pak. Pak, yang ditiru lah dah Pak. Lah, sudah tu dibaca si ayat beko nama, kalau menjadi imam sudah baca Fatihah tu, cari jemaah di belakang. Ada jemaah kakinya singkik sebelah tu nya ndak kuat tagak tu dah. Jadi baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sudah panjangnya Pak. Jadi imam ko tu mengko disuruh sebelum takbir mencalik ke belakang. Baputa tu pertama mengingatkan maluruhan saf. Calik atau saf di muka alun panuh lah di siurang di belakang. Tu calik jemaah tu. Ya kan, kalau ada jemaah betul-betulnya tu tanda darah tinggi tu. Ya kan, aja lama-lama nak baca ayat. Ya kan, kadang-kadang dek orang ko hafiz nyo bangga banyak dapat ayat tu, nyo baca sampai sudah ayat panjang tu. Lihat situasi jemaah di belakang, patut ndak ayat panjang dibaca. Lebih-lebih kalau ada nan di belakang tu nan jadi makmum ko nyo baru nikah, nyo salat isya, nyo ingin bertamu ju bini nyo capek, dibaca ayat panjang-panjang, nyo memurungui di belakang. Jadi membaca ayat sudah Fatihah calik si kon. Nah,
Habis itu juga kan ada awak membaca surah As-Sajadah pagi Jumaat. Itu ditanya jemaah kau dulu Pak, kalau itu ke dijalankan. Memang kalau di musaji embo Pak, itulah sepakai jemaah kau. Untuk sujud tilawah baca ayat saja sajadah. Tapi tidak dirutinkan Pak. Beko kalau dirutinkan wajib lagi cik orang. Iya kan? Tidak taruh dibuat pagi hari Jumaat tu dah. Kok 2 kali sebulan, kok 3 kali sebulan. Kau tidak makmum kau Pak? Bang kau tidak sejadah tadi. Bang kau tidak sejadah tadi. Iya kan? Karena dia tidak ngerti. Ya kan? Ini. Bapak Ibu, sudah tu awak rukuk. Ya kan? Rukuk tu menandakan awak rendah dari Allah. Orang tak sembahyang pilih rukuk. Malah jago subuh sebab ke minum kopi, jalan ke wuduknya, hanya bitun saya ilio barih dan sikoto, kanya memuti tu. Artinya minum kopi lah. Ya kan? Jadi rugilah orang nan masuk Islam tapi tidak sah salat. Nabi kaum muslimin setelah melihat kebesaran Allah tu, dia teh langit nyoba simpuh itu nan ditaruh kita baca tiap salat gini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatul lillah. Itu sedang tagak membacanya atau sedang mesimpuh? Malah simpuhnya merandah wanawak tu. Tumi nan di belakang, jari-jari di belakang sebelah suuk, dia doan kaki belat ditekuk. Ya kan? Kemudian pangkal dubur kita duduk di tumit yang kidar. Ya kan? Menandakan kita sangat rendah dari Allah. Apa kata Allah menjawab apa yang dibaca Nabi tadi? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Berancaknya dialog. Nan didoakan Allah tu nabinya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi terfikir dia awak Pak. Terfikir orang Islam seluruh dunia dia. Makanya jawab dia Nabi ndak untuk inyo sedo. Nyo masukan kita ibu. Jawab Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tahu ndak awak? Kalau lai jadi hamba yang saleh kita, tahu awak di doa tu. Maka setiap hari ini jadilah hamba yang saleh. Ciri-cirinya apa? Hamba saleh itu dia beriman tapi ada tindak lanjut dari iman. Tandonyo listrik mengkuado duit lampu. Tandonyo listrik mengkuado ada pengeras suara. Coba pada melampu kau Pak. Ndak fungsi kau lek. Jadi iman itu ibarat listriknya ndak nampak. Nampaknya gejala iman tu kalau tiba di mik berbunyinya. Ya kan? Tiba di baliang-baliang berputar. Tiba di AC-nya keluar angin dinginnya. Ya kan? Nah ini ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba saleh semuanya. Itulah sedikit perjalanan Isra kaitannya dengan ibadah salat. Ini sejarah. Ya. Kini berhari lagi kita akan menyambut Ramadan. Tanya membocik ke jamaah. InsyaAllah tanggal sawaleh nanti kan. Boleh boleh ambau tanya. Ada ndak ibu-ibu bapak-bapak nak datang kini kau nak raso-raso ke mati melaki tanggal sawaleh? Aduh. Ndak tahu dah ya Ustaz. Ya ndak tahu awak dah. Tapi doa awak dibaca je lah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Awak kalau selamat di bulan Sya'ban gini wah. Dan sampai nyo kami ke bulan Ramadan ya Allah. Boleh dapat lah puasa Ramadan tahun kini. Tapi jangan dia tahu lo ke orang KPU biar 30 puasa kau biar 29 kau nya tambah jangan kau 0 cik jadi 300 harinya. Ini Pak. Ya kan? Ya. Kalau 30 hari puasa ditambah 0 cik berah. 300 hari. Jangan dia tahu ke orang KPU ndak?
Bapak Ibu. Lain sehat ibu-ibu. Kini kita pindahan menyambut Ramadan. Persiapan awak? Kalau ambo calik ketika ambo karajo pak, sehari sebelum ke puasa tu kan awak ke tarawih tu. Itu ada mandabih di mukokan tuai gasar tu, nan di dabih jawi. Nah, jadi nampaknya kalau dia ambo selama tu, ya kan, lain di Bali je dagiang tu, pi di pasaman dah buat. Rupa nan di dabih di mukokan tu, ko di pautangan. Ya kan? Para luna makan daging para siang pertama tu nampaknya. Tapi ada nan ambil 5 kilo pak. Kenal ada orang ko 5 kilo. Kiranya jual balik. Iya kan? Iya kan? Nyutang daging tu, iya kan? Melalui kantu. Ko lah di tangannya daging tu hanya jual ke orang. Ko daging yang dijual orang tu turun harganya pak. Yang dibeli orang tu. Utangnya tinggi. Ko orang nan pesong tu namanya. Itu pak. Jadi persiapan untuk Ramadan indak makan daging dah. Membersihkan sebab kita akan baca malam itu marhaban ya Ramadan. Gak sepakan lepak keluar lo spanduk mah nyobelintang di jalan orang marhaban ya Ramadan. Calik ada pak. Kalau spanduk calik ndak boleh, malah calik itulah tu sebagian masuk mazaki jiwa. Ada nama gantung. Ya kan? Ya kan? Nah, boleh spanduk calik tu boleh. Jadi kita Ramadan ini membersihkan hati itu anan kadilangan yang pertama dangki. Contohnya dangki itu Ustaz, ndak senang menceli orang. Kayu orang, awak senang gelisah menceli. Naik ke rumah orang kayu, nampak rumahnya nancak. Ini mana lepek biti di kelera. Nancak kena rumahnya. Apa lalu dah awak itu dia tong tu. Ya kan? Itu namanya dangki. Nah, nampak orang kayu, percuma sekayu sempilik karyang tu macam. Padahal kaya itu takdir Allah. Jadi kalau kita berang ke orang kayu, pak dangki awak ke orang kayu, ya kan? Itu sebenarnya menantang Allah. Nam mentakdirkan orang tu kayu Allah. Ada kayu ko nyagi ada Allah pak ndak sebagai nikmat dah, tapi sebagai siksaan. Ya kan? Jangan kita menganggap orang kaya itu nikmat saja semuanya. Siksaan. Contoh siksaannya. Sadang kayu kadang tu pak. Ada sepenyakit nanti bo. Berubek taruh ke Melaka, ku indak ke Singapura. Sudah tu alai. Indak boleh ciek jo nanti makan. Ambo itu syukur ambo sampai kini lah hampir 72 bu. Ndak ada yang dilarang oleh dokter makan, cuma awak saya magaknya. Ya kan? Awak saya magaknya. Habis kau sudah mengaji kau ke rumah makan sederhana ke makan di sana. Ya kan? Nampak yang lama na dia mau gulai gaji boh. Ya kan? Itu banyak orang melarang makan mah. Kalau sakuali dimakan ya rusak awak dia. Cie ndak ada tu dimakan nanti mun. Ya Allah jadi kalai kau be dia ambo ya Allah. Labih ambo ka makan be ko tu ndak ambo ka bayi tu. Perai. Jadi perai itu kan ndak ada beban pikiran awak tu. Tintiang salah ndak ada. Nya nang kolesterol tu awak nang ka membayi. Kan? Tu pikir awak lebih banyak lu orang negeri bayin. Piti ke keluar. Hai ni Bapak Ibu. Jadi kalau segala ndak boleh dimakan kantang, saya boleh dimakannya. Ciek lo tu nyawa babuy, ndak boleh goreng. Makan sehari kantang babuy ciek. Itulah tak kantang duit tu mah. Setiap malam di Pekanbaru gua banyak orang menjual makanan. Awak ndak boleh ciek je lah piti bah. Banyak amati je lah lain. Itu salah satunya.
Jadi kaya bukan nikmat selamanya. Ada sebagian orang diberi kaya tapi untuk siksaan. Nah, jadi kita sambui Ramadan yati nama membarasih. Ba membarasihnya ilangan sifat dangki, ilangan sifat iri, ilangan sifat dendam. Ibu-ibu ada ndak bertetangga nantak wasapuan lah 5 kali raya haji? Lain ndak dah? Pakaro saroknya lah 5 kali raya haji ndak wasapuan. Berapa tahun tu? 5 tahun. Jangan. Ya kan? Kita habiskan dendam. Kita bermaaf-maafan. Kalau di rumah je siawak maafan dulu suami isteri. Siapa itu hidup dan peliang dakik. Salah piak sekatiduran sabanta sekalang ulu. Bak tiwang je pungguang kabau tampak cik tampak berdua. Cuitu nawak suami isteri tu pak. Kapai baralik babuik baju serupa. Namanya baju papa mama. Iya kan? Apai joto panza baru. Lah turun dari auto tu babimbiang isteri ko sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap semua. Ya kan? Tapi nyo pandai di muka orang rami ndak nyo palien nyo pacakak. Nah. Baralik sanang lo tuan rumah gini pak. Nyo buat tenda di laman nyo letak nasi jenan. Namanya catering. Awak nak datang ambil piring sendiri, tambuhan nasi sendiri, ambil sambal sendiri, kok habis kursi berdiri sendiri. Ndak itu. Tapi rancak lo menurut ambo ada 3 sambal tu diambil ketiganya. Membomplok kan mah. Ya kan? Ini pak. Tapi kalau di rumah bajamba tu gak ragu gak ambil sekali 3. Ya kan? Caranya mudahnya je nampak di orang sambal tu ambil lu tu timbunnya nasi. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Ya kan? Kok malu doa Ini bapak-bapak ibu. Ya. Jadi isteri minta maaf kepada suami. Lain tak gengsi ibu minta maaf ke suami hari kebasok. Yo, maafkan ambo yo dah. Ku adonan salah cara ambo memasak ya dah. Talabiah garam terasa di lidah udah, minta maaf. Ya kan? Sadang isteri Fir'aun bu, isteri Fir'aun kapi lakinya tu ajaib lalai. Kama masaknya bertanya pagi itu loh. Kau masak? Dafir. Nang kelama sambal dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Itu hormatnya istri Fir'aun kayaknya. Walaupun suaminya tu kafir. Jadi kita minta maaf kepada suami junjungan awak. Kami apa Ustaz? Kami kepala rumah tangga. Apa ndak salamonyo bana do pak? Karena pak manusia pasti ada apa kesalahan kah istri mengaku pak ndak? Jangan yang saya mengaku pak. Ambo aku isinya bu, pak. Ya kan? Masalah ke istri gua, aduh. Ya kan? Awak lah tiba di tempat mengaji. Indak di telepon ni nyodo. Kalau di telepon kalah sana nantinya. Ya kan? Ambo itu saya berjalan jo Pak Abbas kok kalahnya ambo jinyo kini. Sajamnya di teotoro lah tiba telepon bininya. Di mau dah kini lai selamat saja. Di ambo orang nama betun tu ndak ada oleh. Jauh. Timur. Jadi kita para suami ini minta maaf pula kepada kok takareh suara ambo. Kami suara laki-laki kok kan suara kami agak vokal karena kami bajakun. Kadang-kadang jakun kami pai kami ke pasar, turun naiknya menjelik produksi lain narencak je. Kan? Ya kan? Atak hijau di kami. Kindak nak manga-manga kami do. Itu kan salah juga tu. Bini ada mengijau na lain yo. Minta maaf kayaknya. Lepas dengar dapat tu. Minta maaf. Jadi hati awak kau barasiah di bawah puasa
Ramadan. Sudah tu alai, awak jote tangga. Suyuk bagi sie namanya. Lebih-lebih kami di Perumnas, Bu. Kami tinggalkan di Perumnas. Itu Perumnas tu sesudah lansai berani kami magi Perumnas. Sabalun lansai cicilannya tu namanya Perumtang. Ini kan perumahan baru tang. Ala habis baru Perumnas. Tapi alun nabi juga dok. Rumah tu dek barangkai-rangkai, namanya rumah BTN, bangunan tidak normal.